Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Regression Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi hari ini tanggal 22 Februari 2024. Ya, tadi dini hari jam 2 itu ada FOMC meeting, dan tentunya FOMC meeting ini membicarakan terkait dengan kebijakan selanjutnya soal suku bunga dari Fed, teman-teman. Apakah Bank Sentral masih bakalan melakukan penurunan atau masih akan mempertahankan suku bunga? Kalau kita perhatikan juga dari hari ini kita akan dapat rilis data terkait dengan data core CPI and CPI Uni Eropa. Lalu akan ada rilis data soal jobless claim, initial jobless claim. Lalu ada penjualan rumah lama, teman-teman. Ini beberapa news dan juga narasi yang mungkin berpotensi untuk membuat pergerakan market kripto lebih volatile di perdagangan kemarin. Nah, terkait dengan Federal Reserve meeting ya, atau FOMC meeting di perdagangan kemarin itu bakalan menjadi salah satu hal yang sangat-sangat dinanti, teman-teman. Jadi memang meeting sudah berakhir untuk bulan Februari ini, dan diprediksi meeting di bulan Maret ini akan lebih sengit lagi, teman-teman. Debat internal Federal Reserve mengenai nasib upaya pengurangan raca tampaknya akan semakin intensif pada pertemuan pembuatan kebijakan pada bulan Maret, dengan beberapa poin penting dari diskusi tersebut kini mulai terlihat. Menit-menit pertemuan Open Market Komite Bank Sentral pada 30 sampai 31 Januari yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan banyak peserta yang bersemangat untuk memulai diskusi mendalam. Pada pertemuan 19 sampai 20 Maret, mereka tentang bagaimana akan mengakhiri pengurangan stabil dalam kepemilikan obligasi Federal Reserve. Jadi ini berita terkait dengan kira-kira mereka akan mengambil kebijakan apa, teman-teman. Dengan mempertimbangkan banyak sekali indikator-indikator ekonomi, tentunya Federal Reserve masih akan bekerja keras membahas, teman-teman, terkait dengan upaya mereka dalam penurunan suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Ya, jadi kelihatannya sih di bulan Februari ini masih akan dalam perdebatan, masih akan dalam diskusi, teman-teman. Dan di bulan Maret kemungkinan belum ada penurunan suku bunga karena memang dari target mereka inflasi belum mencapai 2%. Ya. Kemudian lanjutan, teman-teman, Fed official express caution about lowering rate too quickly. Jadi ini berita terkait dengan suku bunga lagi, teman-teman, yang merupakan semacam hasil dari meeting ya yang mereka lakukan. Pejabat Federal Reserve menunjukkan kehati-hatian tentang menurunkan suku bunga terlalu cepat pada pertemuan terakhir, teman-teman. Jadi kesimpulan dari pada rapat itu memang masih belum clear kapan suku bunga bakalan diturunkan, teman-teman. Tapi mereka akan berhati-hati jangan sampai mereka kecolongan lagi. Ya, jadi terlalu cepat menurunkan suku bunga bisa berdampak inflasi justru malah makin naik lagi. Alih-alih turun, inflasi bisa berpeluang kembali mengancam dan menimbulkan masalah baru, teman-teman. Jadi mereka dalam kondisi sekarang, ya, bank sentral itu akan berhati-hati sebelum target mereka inflasi turun sampai 2%, mereka belum akan memulai untuk penurunan suku bunga, teman-teman. Jadi untuk saat ini tampaknya suku bunga tinggi masih akan dipertahankan. Ya, targetnya Fed adalah inflasi bisa turun ke 2% antara 12 bulan target. Sangat lama, teman-teman. Tapi semoga bisa dicapai lebih awal daripada target yang mereka inginkan. Sementara sih sekarang kondisi daripada PCE itu udah terus mengalami perbaikan nilai, teman-teman. Bahkan di beberapa negara bagian PCE mereka udah turun sampai 2,9, dan kita tinggal tunggu aja gimana kestabilan ekonomi mampu menurunkan suku bunga untuk kedepannya. Jadi itu pembahasan dari FOMC meeting. Di awal FOMC meeting market sempat bergejolak ya. Kemudian ada berita yang lain datang dari pro XRP lawyer bernama John Dutton. Ini siap untuk bertarung melawan Elizabeth Warren mempertimbangkan
bukan mempertimbangkan sih, beradu teman-teman, karena dua calon ini bakalan maju ke pemilu Amerika Serikat 2024 ya. Senator Elizabeth Warren itu anti kripto, sementara John Dutton itu datang dengan misi pro kripto teman-teman. Jadi dua calon ini bakalan beradu di apa namanya, di kontestasi pemilu Amerika Serikat, dan kita akan lihat gimana dua dua dari orang ini bakalan menjadi salah satu yang paling seru untuk kita nantikan. Seperti yang teman-teman sudah tahu, kalau teman-teman mengikuti market kripto udah cukup lama, pasti tahu Elizabeth Warren ini sudah bikin anti crypto army pada tahun 2022 kemarin, di mana tugasnya yaitu untuk mencari keburukan dari market kripto. Sebisa mungkin menghambat perkembangan kripto dari segi regulasi supaya tidak mendapatkan banyak adopsi ya, teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat dari kenyataannya, kripto nggak bisa dihindari sih, teman-teman. Apalagi sekarang udah ada calon yang pro kripto, semoga bisa mendapatkan lawan yang sebanding nih, teman-teman. Jadi itu dari perebutan kursi pemilu di Amerika Serikat. Kemudian berita lanjut dari platform Arkham Intelligence terkait dengan apa namanya, reserve yang masih dimiliki oleh Grayscale. Nah, Grayscale pegang banyak Bitcoin ya, teman-teman. Dan di perdagangan kemarin mereka lagi-lagi melakukan penjualan senilai 429 juta US dollar berupa Bitcoin. Kemudian juga ada Ethereum senilai 195,11 juta dolar Ethereum juga dijual. Ada token LPT, Link, Uniswap, BAT, AAV, AVAX juga dijual secara bertahap, dan masih ada koin-koin lain juga yang masih dalam proses tekanan jual, teman-teman. Jadi Grayscale masih dalam proses distribusi buang barang. Kemudian ini sebuah postingan dari CryptoCon, teman-teman. Lagi-lagi CryptoCon bikin analisanya, dan so far sekarang kita dalam posisi yang mereka sebut sebagai overheating ya, di mana pergerakan Bitcoin udah menunjukkan posisi-posisi yang tinggi, di mana short term true saat ini lagi dalam volume perdagangan yang makin lama makin rendah, teman-teman. Volume perdagangan Bitcoin dinyatakan makin rendah karena memang kita udah berada di level resistance yang cukup solid ya, dan kondisi market sekarang juga berada dalam posisi extreme greed, di mana dari indeksnya menunjukkan kita berada di level 78, teman-teman, yang berarti saat ini banyak retail yang lagi FOMO, dan posisi FOMO ini seringkali bisa saja dimanfaatkan, teman-teman, untuk melakukan taking profit oleh banyak dari investor besar atau whales. Itu sih dari beberapa narasi dan juga pergerakan dari market, teman-teman. Sekarang kita coba untuk melihat gimana sih pergerakan dari Bitcoin-nya ya. Kita masuk dulu ke trading view. Posisi pergerakan Bitcoin hari ini sudah mengalami penurunan ke level 51.100 something, teman-teman. Tekanan jual kembali masuk ya. Market crypto ketika dia berada di level resistance kuat level 52.000 ini. Jadi benar-benar ini level resisten yang sangat-sangat kuat untuk Bitcoin. Belum berhasil untuk ditembus, mungkin akan membutuhkan beberapa koreksi dulu untuk pergerakan Bitcoin ke depannya. Dari volume perdagangan terlihat masih cukup kuat, tapi ada penurunan memang yang terjadi. Dari smart money-nya juga mulai ada indikasi penurunan di time frame daily. Sementara di time frame 4 jam, kemarin kita sudah sempat bahas juga kalau posisi smart money pelan-pelan udah makin turun. Jadi waspada buat teman-teman, posisi 51.000 ini mungkin akan sangat-sangat rawan terhadap volatilitas. Ya, smart money-nya kalau kalian perhatikan di sini makin lama makin menunjukkan penurunan, teman-teman, yang mengindikasikan bahwa para smart investor saat ini ada potensial udah mulai taking profit dan mengurangi aktivitasnya di market. Maybe kita butuh beberapa waktu untuk koreksi terlebih dahulu. Kemudian dari BTC Dominance di perdagangan kemarin udah ada potensial double bottom. Ini waspada karena BTC Dominance yang menguat akan menyebabkan banyak altcoin tertekan. Padahal kemarin kita baru lihat nih kenaikan signifikan pada Ethereum.
Ya, Ethereum juga kemarin mengalami tekanan jual. Teman-teman, dari indikator kita pakai di time frame 4 jam, dari MACD-nya udah muncul bearish divergence ya. Bearish divergence di mana pergerakan chartnya naik, justru indikatornya menunjukkan tren penurunan. Ada tekanan jual yang juga lumayan signifikan pada Ethereum. Padahal kita cukup yakin sih sebenarnya pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum itu masih akan memimpin. Cuman di perdagangan kemarin justru dimanfaatkan untuk aksi taking profit oleh market. BNB kemarin masih tetap strong, ada beberapa koin yang bakalan listing sehingga adopsi dari Bitcoin, sorry BNB itu makin lama makin menguat. Altcoin banyak yang merah di perdagangan kemarin, Matic nyungsep 10%, kemudian CRV 6%, ICP juga turun 6%. Jadi ini adalah impact daripada kenaikan dari BTC dominance, teman-teman. Itu dari Bitcoin. Lalu gimana nih pergerakan Bitcoin untuk kedepannya? Apakah masih akan sangat menarik atau tidak untuk dilihat? Level support terdekat Bitcoin saat ini ada di kisaran level 50.000, teman-teman. 49.000 sampai 50.000. Di range tersebut itu sangat-sangat baik ya, level resistance-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dari volume perdagangan dari Bitcoin ini kecenderungannya adalah cukup banyak, teman-teman. Tapi sekali lagi saya bilang, smart money-nya makin lama makin turun. Dengan volatilitas yang kemarin naik dan turun lumayan ekstrim, saya rasa ini udah mulai ada tekanan jual, teman-teman. Tekanan jual yang lumayan signifikan pada market ya. Itu retail mungkin akan FOMO beli dalam posisi sekarang. Ya, Bitcoin secara teknikal dia bergerak dalam sebuah ascending channel. Kalau kita lihat dari bigger picture-nya, sorry ini kita pakai time frame daily aja. Nah, kalau kita lihat dari skala yang lebih besar, seperti yang saya sudah bilang, Bitcoin bergerak dalam ascending channel. Trennya masih bullish, sangat-sangat baik teman-teman. Cuman saat ini dia lagi berada dalam resistance yang sangat kuat. Level 52.000 itu menjadi level benteng penghalang untuk pergerakan Bitcoin. Ya, bila Bitcoin mampu menembus level tersebut, maka arah Bitcoin kemungkinan akan bisa melenggang naik sampai level 66 ribuan something dan terus melanjutkan kenaikan bahkan yang melampaui all time high. Tapi kalau andai kata pergerakan Bitcoin cenderung korektif, artinya dia gagal menembus level 52 ribuan ini, maka akan ada potensial untuk Bitcoin membuat koreksi terlebih dahulu. Ya, ya koreksinya bisa ke beberapa level di bawah kayak ke 49.000 ataupun mungkin bisa turun lebih dalam sampai 43 ribuan something. Atau kalau worst case skenario yang terburuk ya bisa aja Bitcoin malah turun lebih dalam lagi ke kisaran 35 ribuan, teman-teman. Jadi level dari channel ini, ascending channel ini masih akan berpeluang menjadi level support yang kuat untuk pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin sekarang. Ingat, bulan Maret, April, Mei, 3 bulan itu adalah bulan yang cukup rawan sama koreksi market. Jadi let's say kalau ada diskon, dimanfaatin aja di 3 bulan itu teman-teman, untuk teman-teman melakukan pencicilan. Kita nggak akan tahu di mana bottom pada Bitcoin ya secara akurat. Ya, cuman ya itu teman-teman, kita bisa untuk mengambil langkah sebelum akhirnya market kembali lanjut bullish teman-teman menjelang 2024 kuartal ketiga atau keempat nanti. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk berbagi update informasi-informasi terbaru tentang market kripto. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.